Pernahkah berpikir mengapa tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak berpindah tempat? Bagaimana ya cara hidupnya? Yuk simak penjelasannya di video ini. Untuk bisa melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda pada tumbuhan disebut jaringan meristem. Ciri khas jaringan ini, selnya masih aktif membelah atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya jaringan meristem terletak di ujung-ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Tapi ada juga loh meristem yang terletak di ruas-ruas batang dan di bagian kambium batang. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal yang terletak di ujung atau pucuk, meristem interkalar terletak di ruas batang, dan meristem lateral yang ada di kambium. Meristem apikal dan meristem interkalar yang dapat menyebabkan pertumbuhan meninggi atau disebut pertumbuhan primer. Sedangkan meristem lateral yang dapat menyebabkan pertumbuhan melebar atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, ada jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya sudah tidak membelah lagi seperti halnya jaringan meristem, karena sudah terjadi diferensiasi atau perubahan bentuk. Jenis-jenis jaringan dewasa antara lain epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Epidermis, cirinya memiliki sel yang rapat, tanpa ruang antar sel, biasanya hanya selapis sel dan tidak berkloroplas. Epidermis disebut juga jaringan pelindung, karena tugasnya memang melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Pada tumbuhan, epidermis termodifikasi membentuk stomata atau mulut daun, kutikula atau lapisan lilin, trikoma atau rambut-rambut, spina atau duri, dan masih banyak lagi modifikasi epidermis yang lain. Parenkim, jaringan ini dikenal sebagai jaringan dasar karena pasti ada di seluruh organ tumbuhan. Ciri khas jaringan ini memiliki ruang antar sel dan berbentuk segi 6. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, tempat fotosintesis, dan bisa juga menyimpan air dan udara. Pada daun, jaringan parenkim dikenal dengan nama mesofil. Ada dua jenis mesofil pada daun, yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Keduanya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada batang dan akar, jaringan parenkim diberi nama parenkim korteks dan parenkim empulur. Tugasnya sama-sama menyimpan cadangan makanan. Penyokong atau penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berperan untuk menyokong dan memperkuat berdirinya tanaman. Terdapat dua jenis jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, kolenkim hanya mengalami penebalan sebagian, biasanya hanya di bagian sudut-sudut selnya saja, dan termasuk sel hidup, karena sebagian besar tersusun oleh zat selulosa. Sedangkan jaringan sklerenkim mengalami penebalan total dan tersusun oleh sel mati atau banyak mengandung zat lignin. Kalau ditanya mana yang paling kuat, ya pasti sklerenkim dong, kan penebalannya total. Jaringan pengangkut. Pada tumbuhan ada dua jenis jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral atau mengangkut zat-zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem dikenal juga dengan nama pembuluh kayu. Sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem dikenal juga dengan nama pembuluh tapis. Jadi, arah aliran xilem dan floem saling berlawanan. Kalau xilem arahnya ke atas, sedangkan floem arahnya ke bawah. Satu lagi, jaringan gambus. Jaringan gambus bertugas menggantikan epidermis pada saat tumbuhan semakin tua. Fungsinya sama seperti epidermis, yaitu pelindung dari kerusakan mekanis. Itulah nama-nama jaringan pada tumbuhan yang nantinya jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu pada tiap-tiap organ tumbuhan. Untuk organ-organ tumbuhannya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.